Baik, berikutnya kami persilakan Pak Ali yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan. Nanti Ustaz Fahmi Salim juga boleh turun lagi ya Ustaz ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, saya Ali Akbar. Ya. Berkaitan dengan memaafkan ini, alhamdulillah momennya luar biasa. Mudah-mudahan saya punya salah dimaafkan oleh orang lain. Amin. Jadi memaafkan itu tidak semudah yang kita katakan. Jadi seperti itu ya, lisan memaafkan tapi hati mengingkari. Saya mau nanya seperti ini Pak Ustadz. Bagaimana kalau kita tidak dendam, tapi susah itu butuh waktu dan pelajaran Pak Ustadz ya, butuh pengalaman. Kita ingin maafkan orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Bahkan sampai ke hati kita gitu Pak Ustadz, aduh nanti kapanpun dia datang gua gak maafin misalnya bahasa itu. Tapi kita nanti saya maafin dah, tapi ada syaratnya. Nah ada syaratnya nih, apa syaratnya? Jangan diulangin ya. Nah gitu, itu kan jadi belum ikhlas kayaknya Pak Ustadz ya. Jadi saya pengen maafkan itu siapa saja yang berbuat salah kepada saya atau kepada ini kita maafin. Tapi dengan tidak ada syarat gitu Pak Ustadz. Okay. Dan itu gimana caranya? Harus dengan amalan apalah seperti itu. Karena udah kalau datang pasti saya maafin. Tapi kalau nggak datang enggak dah. Nah itu kan berarti masih ada memaafkan tanpa gitu. Syarat begitu ya. Jadi memaafkan tanpa syarat gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Ya jadi begini. Nabi SAW juga merasa sakit hati dan itu perlu waktu bertahun-tahun. Ya, ketika paman beliau di perang Uhud itu dibunuh. Ya, oleh seorang laki-laki yang bernama Wahsy, suruhan daripada Hindun binti Abi Sufyan atau istrinya Abi Sufyan ya. Jadi ketika beliau mengetahui di perang Uhud itu paman beliau itu wafat, gugur sebagai syahid, apalagi bukan hanya gugur. Ya, tapi kemudian apa? Dibelah dadanya, diambil hatinya oleh Hindun itu lalu dikoyak. Ya, kekejian yang luar biasa. Ya, kekejian yang luar biasa. Itu tidak bisa termaafkan bagi ukuran kita, tentu tidak akan bisa dimaafkan. Ya. Tapi Nabi SAW ketika Wahsy itu masuk Islam, ya, alhamdulillah beliau bersyukur. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Wahsy itu sudah minta maaf langsung ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya dosa, aku punya salah. Tolong maafkan saya. Nabi hanya tersenyum. Ya. Nabi mengatakan Allah sudah ampuni semua dosa-dosa kamu, tapi tolong kamu jangan ada di depan saya. Kamu jangan kelihatan di depan saya. Karena masih terbayang bagaimana rasa sakitnya itu. Ya. Jadi itu saja Rasulullah demikian. Apakah itu suatu hal yang buruk? Tidak. Nabi melakukan itu bukan karena keburukan. Rasulullah itu innaka la'ala khuluqin azim. Pasti beliau maafkan dan pada akhirnya memang sudah tidak ada masalah. Sudah menerima kembali, bergaul kembali dan melihat Wahsy itu bersama-sama dalam perjuangan Islam ini. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu ya kalau kita berbuat salah ya harus segera meminta maaf. Nah, bagaimana sikap orang yang dimintakan maafnya itu? Ya. Apakah kita harus cepat? Ya, sebisa mungkin kita harus bisa mampu move on. Ya. Orang kalau sudah mau minta maaf berarti dia sudah move on. Nah, sekarang tinggal kita yang dimintakan maaf itu apakah kita juga mau move on atau tidak? Ya. Nah, ini tantangan berat nih. Ini orang udah berniat baik, udah bagus, udah mau move on, dia mengakui kesalahannya, dia minta maaf dengan tulus, dengan ikhlas. Ayo, kita juga harus move on. Insya Allah. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tidak berbuat salah, itu prinsipnya. Maka Allah mengatakan di tadi ayat yang turun berkaitan dengan peristiwa Abu Bakar bersumpah tidak akan memberikan nafkah kepada kerabatnya karena ikut menyebarkan berita dusta terhadap istri Rasul SAW yang notabene adalah putri beliau. Ya kan? Apa kata Allah? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian menginginkan, mencintai, menyukai Allah mengampuni semua dosa-dosa kalian? Jadi kita mengampuni kesalahan orang, memaafkan kesalahan orang itu dibalas oleh Allah dengan apa? Maghfirah. Dengan ampunan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu
Itu pahalanya besar itu, keutamaannya besar itu, memaafkan itu. Insya Allah. Maka kalau kita masih ada kesel, ingat ayat ini. Ya. Ingat ayat ini. Apa imbalan orang yang memaafkan? Allah ampuni semua dosa-dosanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Fahmi Salim, dan berikutnya pemirsa kita akan masih buka sesi tanya jawab. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.